Bertempat di ruang rapat Banggar, DPRD Kabupaten Nganjuk dilaksanakan hearing Komisi 1 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nganjuk bersama masyarakat Desa Gecakan dan Desa Mungkung, Kecamatan Loceret, serta perwakilan dari UD Rianto yang diwakili oleh beberapa advokat terkait permasalahan dampak pabrik penggilingan pecah batu. Hearing dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk selaku Koordinator Komisi 3 Tatit Heru Cahyono, Cianto, Koordinator Komisi 1. Dalam hearing tersebut dihadiri juga oleh Kepala Desa Gecakan, Dedi Nawan, dan Kepala Desa Mungkung Purnomo, serta Kepala Dinas Perizinan Dr. Andes Sudrajat, Kepala Satpol PP Nganjuk M. Samsul Huda, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk, dan Polres Nganjuk. Dalam kesempatan hearing tersebut, Kepala Desa Gecakan Dedi Nawan menyampaikan keluhan masyarakat terkait dampak yang dirasakan masyarakat terkait operasional pabrik penggilingan pecah batu di wilayah Mungkung. Hearing ini sebenarnya kan banyak permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Nganjuk terkait dengan perizinan. Maka ini kan salah satu contoh, salah satu kebetulan ini mau mengadakan hearing di sini. Dan mudah-mudahan ini dengan adanya hearing yang dilakukan oleh Dirianto nanti juga berlaku kepada investor-investor lain yang mau investasi di Kabupaten Nganjuk terkait dengan perizinannya. Mudah-mudahan ini yang perlu kami sampaikan tadi khusus untuk UD Rianto. Pertama, ini kita memerintahkan kepada investor di Rianto untuk melakukan pengurusan izin sesuai dengan sistem yang setelah dibuat. Kalau tadi memang sudah melakukan izin tapi belum melalui sistem, sehingga kalau sudah melalui sistem nanti menginput di PUPR kalau memang mereka itu semua syarat-syaratnya sudah lengkap sesuai penjelasan dari PUPR tadi dalam waktu 27 maksimal 28 hari maka sudah dapat disetujui dengan persyaratan semua lengkap. Yang kedua, nanti kami akan membuat uji petik. Tadi Komisi 1 dan Komisi 3 akan sidak ke lapangan apakah tahapan-tahapan yang sudah dilakukan ini benar-benar sesuai dengan tahapan yang harusnya dilakukan. Contoh, tadi KLUPL sudah terbit tapi dampak dari masyarakat karena debu, karena bising, terus sesak napas, ini kan kita juga ingin tahu. Sehingga LH dalam membuat itu harus benar-benar mengkaji sesuai yang ada di lapangan. Jadi harus benar-benar tahu yang kondisi di lapangan, tidak serta-merta keluar. Pada kesempatan tersebut, perwakilan dari UD Rianto yang diwakili oleh advokat Nurwadi Rekso Hadinegoro menginginkan klarifikasi dari Kepala Satpol PP Kabupaten Nganjuk terkait penutupan UD Rianto dan prosedurnya, serta terkait perizinan IMB yang sekarang jadi PBG, dianggap sudah berizin demi hukum dikarenakan proses tersebut sudah diproses selama 27 hari, namun tak kunjung jadi. Serta dari UD Rianto juga bersikukuh sudah memberikan kompensasi kepada 100 orang lebih dari warga terdampak. Nah, itu yang lebih rancu lagi karena kan penutupannya dasarnya Perda 3 sama Perda 8 itu. Saya tadi sudah sampaikan dasarnya ini kok minta dijelaskan tapi kan penjelasannya malah tambah tidak jelas. Perda 3, Perda 8 itu sudah dihapus oleh Permen, jadi tidak berlaku lagi. Perda 8 mungkin masih berlaku tapi tidak ada satu unsur pun di situ untuk mengatakan harus penutupan. Bahkan di 504 PP itu kalau sesuatu yang ada pelanggaran itu tidak boleh ditutup, peringatan, baru denda, baru penutupan. Ini nggak ada tahapan yang dilalui. Makanya kami berencana untuk konsultasi dahulu dengan teman-teman apakah ini diajukan gugatan di pengadilan atau bagaimana, itu nanti keputusan bersama lah sama tim kuasa hukum. Tim kuasa hukumnya banyak itu, ada 12 orang kalau nggak salah. Oh enggak ada, hearing ini kan hanya mendengar aspirasi. Tidak ada, ya aspirasinya tadi sudah seperti itu. Pimpinan hearing mengatakan nanti akan ditindaklanjuti oleh rapat gabungan komisi atau rapat kerjanya dewan untuk mencari solusinya. Saya kira begitu, ya harus ada pembuktiannya. Makanya siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Jadi kalau saya mendalilkan saya sakit, buktikan kamu sakit. Dan UD Rianto bertanggung jawab kalau ada. Cuma harus betul-betul dibuktikan apakah itu dampak daripada itu atau bukan. Tapi kami bagaimanapun juga dari pihak perusahaan harus memikirkan hal-hal seperti ini. Tidak boleh ada dampak seperti itu. Tidak boleh. Masyarakat harus terlindungi, terwadahi, dan biar bisa hidup sejahtera. Itu harus. Nah, kami sudah totalkan tadi, saya bacakan, 1.514 juta itu
selama penutupan udah 4 bulan sejak Oktober itu. Harapannya ya semoga semuanya bisa berjalan dengan baik, masyarakat juga sudah tidak terugikan, tidak terdampak, perusahaan juga bisa berjalan. Tentu bagaimana tadi kan sudah ada solusi. Kalau kebisingan bagaimana cara meredah kebisingan, kalau debu bagaimana cara yang debu sudah tidak terbang, apakah pagarnya ditinggikan atau disiram dulu sebelum dipecah. Beberapa solusi ada. Sama dengan Jaker dulu, ada bau bagaimana cara menghilangkan bau, ya ada satu ini yang harus dibuat di kumpulan. Ini juga harus seperti itu. Dan saya kira peluang untuk itu tadi sudah diberikan oleh pimpinan Merin bahwa mencari solusi yang baik, tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Kami akan mencari solusi yang terbaik. Bahwa keluhan daripada masyarakat menjadi perhatian pokok kami. Tidak boleh ada seperti itu. Masyarakat harus terlindungi dari semua kegiatan usaha. Itu wajib. Sementara itu dari Dinas LH atau Lingkungan Hidup menjelaskan, sudah keluar izin UKL-UPL yang keluar dari Dinas LH. Udirianto lebih dari 6 bulan belum pernah melaporkan laporan operasionalnya kepada Dinas LH. Dari Satpol PP sendiri menjelaskan aspek yang belum terpenuhi Udirianto, yakni belum mempunyai IMB PBG, izin yang belum terpenuhi tersebut dijadikan dasar untuk menutup berhentinya sementara Udirianto hingga saat ini.